Honda Supra Series bisa dibilang adalah salah satu keluarga motor bebek tersukses di Indonesia, di mana sejak pertama kali keluar tahun 1997 sampai sekitaran tahun 2017 lalu, tercatat motor ini telah terjual sebanyak 14,7 juta unit. Maka dari itu tidak mengherankan keberadaan Honda Supra ini bisa kita jumpai setiap hari berseliweran, baik itu di jalanan kota maupun di perdesaan. Image Honda Supra yang dikenal irit BBM dan bandel membuat Supra menjadi motor yang sukses di pasaran. Bahkan karena alasan ini jugalah Honda berani mengklaim kalau motor buatannya ini adalah rajanya motor bebek. Karena penjualannya cukup gacor, sepanjang masa baktinya Honda membuat motor ini dalam berbagai varian tipe dengan tujuan mendominasi semua segmen motor bebek. Namun dari sekian banyak varian Supra Series yang pernah dirilis, rupanya tidak semua varian ini sukses. Dan tercatat ada beberapa tipe Honda Supra yang kurang laku di pasaran. Untuk itu, pada video kali ini, kita akan membahas beberapa varian Honda Supra Series yang gagal di pasaran. Nah, kira-kira Supra Series apa sajakah yang gagal di pasaran ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Di list kita yang pertama, ada Supra V dan Supra XX. Kedua varian Honda Supra yang dirilis pada tahun 2000-an awal ini merupakan upaya Honda dalam menghadirkan sensasi motor bebek tulen dengan kopling manual. Supra V sendiri hadir sebagai entry level Honda Supra. Pasalnya meskipun motor ini sudah dilengkapi dengan kopling manual, Supra V tidak dilengkapi electric starter, kemudian pengereman depannya masih menggunakan tromol, serta bodi keseluruhannya dilabur dengan warna single tone, sehingga pada saat itu, motor ini dijual dengan bandrol harga paling murah di antara Supra Series lainnya. Sementara itu, varian Supra XX merupakan varian Supra Series paket komplit yang hadir mengusung kopling manual, pengereman depan cakram, electric starter, berikut warna bodi two-tone yang terlihat lebih menarik. Honda memasarkan Supra XX ini dengan bandrol harga 12 jutaan, yang mana harga tersebut sama persis seperti harga Supra X non-kopling. Kedua varian Supra kopling ini mempunyai mesin yang spesifikasinya kurang lebih sama seperti Supra non-kopling, yaitu 97cc 4-speed. Hanya saja, perbedaannya adalah cara pengoperan gigi transmisi Supra XX maupun Supra V ini dibuat maju mundur layaknya transmisi motor sport. Sayangnya kedua varian Supra kopling ini kurang begitu diminati. Pasalnya motor bebek macam Supra Series ini kebanyakan dipakai sebagai motor komuter harian, sehingga konsumen lebih membutuhkan motor bebek yang pengoperasiannya simpel, tanpa harus menekan tuas kopling. Di list kita yang kedua adalah Supra X125DD. Sesuai dengan namanya, kode belakang DD di sini merupakan kepanjangan dari double disc, yang itu artinya motor ini sudah dibekali dengan pengereman cakram depan belakang. Supra X125DD bisa dibilang adalah generasi Supra X125 series pertama yang mengadopsi pengereman full cakram. Namun uniknya, Honda hanya membuat motor ini dalam versi velg jari-jari saja. Ciri khas menonjol dari Supra X125DD, selain mempunyai velg jari-jari dengan pengereman cakram belakang, motor ini juga mempunyai desain footstep belakang yang agak berbeda dari varian Supra X125 lainnya. Secara penjualan, Supra X125DD bisa dibilang kurang begitu gacor, dan mungkin saja hal ini dikarenakan spek motor ini terlalu nanggung, mengingat velg yang dipakainya masih memakai velg jari-jari yang terkesan kurang keren ataupun kurang sporty jika dikombinasikan dengan pengereman full cakram. Berikutnya adalah Supra X125 PGM-FI. Saat perilisan Supra X125 generasi pertama, Honda banyak menghadirkan gebrakan baru di segmen motor bebek. Salah satunya merilis varian Supra X125 berpengkabutan injeksi pada tahun 2005. Kala itu, teknologi injeksi masih tergolong belum banyak diterapkan di berbagai produk sepeda motor. Alhasil berkat teknologi injeksi yang diusungnya, Supra X125 PGM-FI dilabeli sebagai motor berteknologi injeksi pertama yang dijual di Indonesia. Sayangnya karena saat itu teknologi injeksi masih cukup asing, hal ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi konsumen jika sewaktu-waktu motor ini mogok di jalan.
mengingat terdapat banyak sensor elektronik dan terbatasnya pengetahuan bengkel umum mengenai perbaikan motor injeksi. Alhasil, konsumen yang belum siap menerima kemajuan teknologi yang dibawa Supra X125 PJM-FI pada akhirnya cenderung menghindari motor ini dan lebih memilih untuk membeli Supra X125 versi karbu. Walaupun peminatnya tidak banyak, pada tahun 2007, Honda kembali menghadirkan Supra X125 PJM-FI pada generasi Supra Batman. Sama halnya dengan generasi sebelumnya, Supra Batman versi injeksi ini mempunyai tampilan yang dibuat mirip dengan versi karbunya. Namun grafis warnanya tampil lebih elegan dengan tambahan tulisan FI di bagian sayap serta tulisan PJM-FI di bagian bodi samping tingkat mesin. Bandrol harganya yang tinggi, ditambah lagi persepsi konsumen soal servis dan spare partnya yang sulit dijumpai di bengkel-bengkel umum, disinyalir menjadi beberapa masalah yang menghambat penjualan motor ini. Sehingga Supra Batman versi injeksi ini mengalami nasib serupa seperti pendahulunya, dan pada akhirnya Honda memutuskan untuk menghentikan penjualan Supra Batman injeksi ini pada tahun 2011 lalu. Di list kita yang kelima adalah Supra X125 Helm In. Kemunculan motor ini merupakan salah satu upaya lanjutan Honda dalam rangka meneruskan bebek injeksi mereka. Karena motor ini mewarisi mesin 125cc PJM-FI peninggalan generasi Supra injeksi sebelumnya. Namun kali ini Honda mengemasnya dengan tampilan yang serba baru dengan harapan bisa lebih menarik minat konsumen, apalagi motor ini juga mengusung fitur Helm In sesuai namanya, yaitu kapasitas bagasi 19 liter yang mampu memuat satu buah helm full face. Supra X125 Helm In PJM-FI mengusung tampilan desain yang cenderung lebih gambot dibandingkan Supra X125 biasa, serta lekukan bodinya cenderung membulat, yang mana desain tersebut dinilai kurang begitu menarik dibandingkan desain Supra X125 reguler yang secara keseluruhan desainnya lebih universal dan bisa diterima oleh konsumen luas. Selain itu, kemunculan Supra Helm In ini juga bebarengan dengan gempuran motor matic yang menyebabkan segmen motor bebek mulai mengalami penurunan penjualan secara drastis. Supra X125 Helm In PJM-FI sendiri kemudian dihentikan penjualannya pada tahun 2018, dan generasi Supra injeksi ini dilanjutkan oleh New Supra X125 FI yang masih dipertahankan sampai sekarang. Menariknya, Honda juga sempat membuat Supra Helm In versi karburator yang keberadaannya dikatakan jauh lebih langka karena versi ini hanya diproduksi pada tahun 2011 saja. Di list kita yang terakhir adalah Supra GTR 150. Motor yang dirilis Honda pada tahun 2016 lalu ini ditujukan sebagai pesaing dari Yamaha Making yang sama-sama menggendong mesin tegak berkubifikasi 150cc. Jika dikomparasi dengan rivalnya, Supra GTR mempunyai mesin 150cc DOHC 6 speed yang secara performanya terbilang lebih unggul, dan secara desain pun motor ini nggak bisa dibilang jelek juga. Namun di sisi lain, motor ini mempunyai beberapa hal yang agak mengganjal yang mungkin bakalan bikin konsumen ogah membelinya. Hal pertama yang agak mengganjal adalah dari segi desainnya yang kurang greget atau tidak ada kesan wah, yang setidaknya bikin motor ini terlihat lebih keren dari Yamaha E-Making. Kemudian dari segi penamaan, seharusnya motor ini tidak dilabeli dengan nama Supra, karena sejak dulu Supra lebih identik sebagai motor bapak-bapak, sehingga nama ini kurang begitu menjual. Padahal di luar pasar Indonesia, Supra GTR ini mempunyai nama-nama yang cukup keren, seperti misalnya RS 150R di pasaran Malaysia, ataupun Honda Winner X di pasaran Vietnam. Dari segi fiturnya, Supra GTR juga agak ketinggalan dari E-Making, karena motor ini belum mendapatkan fitur-fitur seperti lampu hazard, engine cut-off, tombol low beam dan pass beam, serta bagian speedometernya yang berlatar belakang oranye, membuatnya terkesan agak jadul. Alhasil karena beberapa alasan itulah, Honda Supra GTR 150 penjualannya tidak selaku rival sekelasnya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai beberapa varian Honda Supra Series yang kurang laku di pasaran ini?
Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosy selanjutnya.